Ada kasih dariku, ada kasih untukmu, ada kasih yang menyatu mencipta bisa melangkah demi kita terus maju ke One Stop Indonesia sebadan baru. Ku beri keyakinan walau badai menerjang, Nih, semuanya wah, pasti jalan. paling terakhir. Baik, untuk acara sharing edukasinya, acara akan dilanjutkan oleh Dr. Indana. Untuk waktunya diserahkan. Pagi Dr. Herpi, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Saya pasien Dr. Puri. Nama saya Guntur Raharja. Nah, saya juga kena stroke ini udah 5 tahun. Makanya suara juga agak terganggu. Terus terang saya merokok dulu satu hari itu 2 bungkus. Nah, Babu. tadinya sudah stroke nggak merokok, tapi kena lagi ya sehari 3-4 batang. Terakhir saya bisa 1 hari sebatang. Nah, cuman saya beruntung kemarin ke rumah sakit Hermina. Soalnya kan dokter Boy baru pegang saya. Nah, disuruh CT scan. Ternyata saya ada serangan kedua, stroke lakunar, salah satu jenis stroke subatan. Nah, itu kebetulan pasien kecil. Tapi yang pertama aja belum sembuh gitu. Udah kena yang kedua, aduh, setengah mati kata saya. Nah, menurut dokter kira-kira kudu gimana gitu? Nah, itu aja dok. Terima kasih. Godaan orang merokok itu dokter selalu bilang bahwa untuk berhenti merokok itu pertama harus dari diri kitanya sendiri. Kemudian Bapak harus pilih satpam Pak yang banyak Pak, dimanapun Bapak berada. Jadi Bapak di rumah Bapak harus pilih satpamnya siapa. Misalnya anak-anak gitu ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada satpam Bapak nggak ada yang ngerti. Yang karena kita namanya manusia tuh bisa kayak tiba-tiba tuh nggak apa-apa lah gitu sedikit, nggak apa-apa lah satu, padahal mau 1 batang rokok ataupun 3 bungkus rokok itu sama aja Pak efeknya. Makanya, iya itu makanya. Nah, dan makanya harus dipilih di berbagai tempat Bu. Gitu. Jadi satpamnya tuh artinya gini, misalnya di komunitas Bapak ada satpam gitu Pak ya, pokoknya ingetin gitu ya. Gitu. Di rumah, kalau di rumah mungkin karena keluarga sendiri ya Pak, karena anak-anak jadi lebih galak ayahnya kan dibandingin anak-anaknya. Ayo, bawa yang sehat. Salam sehat dulu ya. Yuk, mulai. Salam sehat. Perkenalkan, saya Fisio Brasil dan ini ada Fisio Bola. Kita di sini fisioterapi ada 2 tema berhak mediknya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu datang ke sini bisa ketemu sama kita. Oke. Sebelumnya aku pengen ngasih edukasi home program sih sebenarnya dari sisi fisioterapi. Jadi untuk Bapak Ibu yang udah terkena stroke ini, gimana sih caranya latihan untuk di rumah? Karena kemarin aku sempat dapat share video juga ya, Bapak Ibu pada latihan di rumah gitu ya. Sebenarnya penting banget sih buat Bapak Ibu buat datang ke pelayanan rumah sakit atau pelayanan kesehatan lah, karena di sini kita bisa dapat penanganan dari fisioterapi, jadi lebih tepat gitu. Karena sebenarnya untuk fisioterapi sendiri benar kita kembalikan fungsi gerak tubuh Bapak Ibu yang sudah bisa dibilang rusak ya. Jadi misalnya seperti gerakan tangan, seperti gerakan kaki itu yang terbatas. Kalau misalnya nanti ibu bapak di rumah paksakan gerak untuk sebagai contoh tadi aku ada ngeliat pagi bapak salam sama aku, tangannya ditarik ke depan. Nah itu sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kenapa nggak boleh? Tangan kita itu lemah. Jadi anggaplah si saraf itu kan sebenarnya kita putus ya. Jadi otak ini nggak nangkep gimana sih sebenarnya gerakan tangan itu gitu. Nah saat diangkat sama tangan sebelahnya sama bapak atau sama ibu, itu yang terjadi adalah si tangan ini nggak bisa kenalin mana sih gerakan yang sebenarnya harusnya terjadi di situ. Kalau misalnya kita tiba-tiba angkat pakai tangan sebelahnya kita bawa,
Yang bergerak adalah tangan sehat. Nanti muncullah kompensasi, entah itu bahunya yang turun atau nanti timbullah rasa sakit karena apa? Dipaksakan gitu. Jadi kalau bisa, memang kita latihan itu menjangkau. Jadi misalnya bisanya hanya segini, ya udah segini aja, jangan dipaksain gitu. Misalnya ada meja, Bapak belajar di rumah, ini untuk latihan di rumah ya, belajarlah menjangkau barang yang ada di depan, atau belajarlah menjangkau yang memang terjangkau dengan posisi tangan yang sudah bisa sedikit-sedikit bergerak. Jadi jangan dipaksakan harus mau salaman, harus diangkat gitu. Nah sama kayak halnya tadi aku ada dengar juga, Pak jangan di tangannya jalan, terus tangannya naik. Pak turunin, jangan diangkat tangannya. Ayo paksain turun. Sebenarnya hal itu adalah sebuah hal yang wajar untuk pasien dengan kondisi stroke. Kenapa? Karena kegagalan pasien stroke itu bukan hanya di tangan. Jadi kegagalan pasien stroke itu semua sampai kaki. Jadi dari panggul, dari kaki, semua ada berkesinambungan. Gitu. Jadi saat Bapak atau Ibu jalan dengan tangan terangkat, biarin aja, nggak usah dipaksa untuk turun ke bawah. Kenapa? Karena itu ada masalah dari kaki juga gitu. Buka, buka. Nah gitu aja. Santai gerakannya buka. Kalau belum bisa sebisanya aja, jadi nggak usah dipaksakan. Cara dibantu, biar tangan Bapak sendiri aja, semaksimal aja. Nah, ya buka dulu, oke. Ya, ayo Pak, semangat Pak. Ya Kak. Nah, terus turun, naik kayak ngejangkau sesuatu. Jadi turun, naik, turun, naik ya gitu. Nah, kayak ngambil sesuatu, ngambil barang. Lagi turun, naik, turun, naik, oke. Lagi Pak, yang dua-duanya Pak. Ayo, semuanya juga, semangat. Oke, yang kedua yang berdiri boleh kakinya ditekuk dikit, naik, kakinya turun lagi, naik. Yang bisa berdiri boleh, yang nggak bisa nggak apa-apa. Turun, naik, ya. Boleh sambil tangannya di depan, genggam. Nah, lagi genggam, gitu. Oke. Jadi jangan dipaksain ya, Bapak Ibu ya, sebisanya aja. Oke, terus selanjutnya adalah posisi duduk Bapak Ibu. Posisinya kalau wanita sambil duduk, kalau bisa kakinya dua-duanya nampak. Jadi posisinya nampak. Nah ya, misalnya kita latihan duduk ya, posisi kaki dua-dua nampak dengan badannya tegak, lebarnya sebahu. Nggak pakai tomat Pak, bangun ya, coba kita belajar. Iya. Siapa takut? Iya. Satu, selanjutnya dukungan. Satu, lagi dua. Yang ketiganya berdiri. Coba, hap. Nah, lebih mudah nggak? Nggak pakai tomat ya? Lebih mudah? Nah, kayak gitu bangunnya. Jadi telapak kakinya menapak, regangkan lututnya, bahu agak dikumpulkan, posisi badannya baru bangun. Kayak gitu posisi yang benar. Jadi pinggangnya juga nggak sakit. Iya, maju. Nah, iya, oke, majuan dikit iya. Yuk, bungkuk badannya. Bisa Pak? Tegak. Oke, bungkuk lagi. Tegak. Oke, bungkuk sekali lagi. Baru berdiri. Yuk. Iya. Gimana, lebih mudah kan cara bangunnya kayak gitu. Yang pakai tongkat diupayakan tongkatnya di saat bangun dilepas dulu baru. Jadi kalau bangun jangan bergantung dengan tongkat karena itu akan merubah posisi dari badan Bapak Ibu gitu. Karena kalau tongkat kan kita nopang ya, gitu. Jadinya akan lebih cenderung ke sisi sehat. Jadi sisi yang sakitnya nggak terabaikan gitu. Jadi nggak terlatih gitu. Oke, boleh duduk lagi Bapak Ibu. Oke. Apa? Kau juga baik-baik
baik saja. Kita mulai lembaran baru. Halo, selamat pagi.
Selamat ulang tahun Ibu Rosa. Sebelum acara yang berlanjut, saya atas nama kawan stroke Indonesia mau mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hermina Bogor yang sudah menerima dengan sangat baik kunjungan kita semua. Iya. Kita bersyukur bahwa Rumah Sakit Hermina adalah keluarga besar kawan stroke Indonesia. Teman-teman ingat ya, akhir tahun lalu kita pernah berkunjung ke Rumah Sakit Hermina Bandung dan kita mengetahui Rumah Sakit Hermina mempunyai keunggulan untuk pasien stroke. Jadi Rumah Sakit Hermina Bogor, saya yakin pasti bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita semua. Mantap! Kita berikan aplaus sekali lagi ya kepada manajemen, tenaga medis, para fisioterapis dari Rumah Sakit Hermina Yasmin Bogor. Ya. Terima kasih. Berhadapan di hadapan saat ini menghadap saya Ketua dan Dewan Pengurus Kawan Stroke Indonesia DPC Bogor. Saya ingin bertanya sekali lagi dengan keikhlasan dan kejujuran hati. Karena sebelum saya menandatangani surat ini jadi, saya ingin bertanya dan kejujuran hati di hadapan para saksi, saudara-saudara sekalian. Apakah kalian ikhlas mau mengabdi, membantu teman-teman, mau bersosialisasi dengan tanpa mengharapkan imbalan demi membantu teman-teman sekalian, membantu teman-teman stroke untuk mengurus, menjadi pengurus DPC Bogor? Apakah kalian bersedia? Bersedia. Apakah ada paksaan? Tidak. Oke, berarti saya bisa dengan ini, saya dengan kerelaan hati, saya dengan gembira dan senang, saya bisa menandatangani. Dan setelah saya tandatangani, setelah resmi DPC Kasih Bogor resmi berdiri. Mantap! Ayo musuh, lanjut. Ayo nanti di luar. Lanjut. Musuh abadi ya teman. Jadi musuhnya teh gimana?